Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, alhamdulillah ya. Pada pertemuan hari ini kita bisa berkumpul di hari Kamis. Tanggal berapa hari ini? 24. Alhamdulillah kita masih bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat di pembelajaran apa? Oke. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Nah, silakan Abi pimpin doanya. Sebelum kita memulai pembelajaran, tentunya baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Berdoa bagi saya nanti berdoa dalam hati kita. Berdoa selesai. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Ibu akan mengecek kehadiran terlebih dahulu. Abiyasa hadir. Ahmad Hiban, Alinka, Ananda, Aura, Bara, Bintang, Caisar, Carisa, Ciko, Delica, Nana ada, Fahri, Gabriel, Sakit, Kaila, Hairun Nisa, Kiran, Lisna, Malika, Mirjam, Muhammad Alfi, Muhammad Nizar, Hadir. Muhammad Prabu, Naila, Nasela, Nazwa, Nizam, Pranaja, Kairen, Sofwa, Stephen, Syafira, Tanisa, Terry, Torik, Tubagus, Zeya, baik. Hari ini yang tidak hadir cuma satu orang ya, Gabriel doang. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran kita akan melakukan ice breaking terlebih dahulu. Masih ingat ice breaking yang sebelumnya, pembelajaran sebelumnya kita? Masih ingat minggu lalu kita pernah belajar ice breaking apa? Yang gulung-gulung, tepuk tangan, betul. Kita mulai ya ice breakingnya. Masih ingat nggak apa ice breaking awalnya? Lupa. Ada yang ingat? Ayo, coba yang ingat siapa? Betul. Yang buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, bertepuk tangan. Digulung-gulung, sambil tersenyum.
hihi. Digulung-gulung, digulung-gulung, lalu tertawa. Oke, kita lakuinnya sambil semangat dong, semangat, oke? Sambil nyanyi semuanya. 1, 2, 3. Buka tutup, buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, bertepuk tangan. Digulung-gulung, digulung-gulung, gulung-gulung, digulung-gulung, lalu tertawa. Oke. Masih semangat? Masih semangat, mana semangatnya? Masih semangat? Masih. Harus semangat. Ini masih siang hari, harus tambah semangat. Oke. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan melaksanakan bimbingan klasikal. Yang mana bimbingan klasikal itu adalah suatu bimbingan atau layanan yang diberikan untuk memberikan pemahaman, pengembangan diri kepada peserta didik. Nah, untuk materi kita hari ini itu adalah tentang kesungguhan belajar. Nah, tujuan dari kita mempelajari materi tentang kesungguhan belajar ini agar kita memahami apa sih artinya kita bersungguh-sungguh dalam belajar, kemudian bagaimana sih memotivasi diri kita agar tetap bersungguh-sungguh dalam belajar. Nah, tahapan kita dalam pembelajaran hari ini, nanti Ibu akan menjelaskan materi, kemudian nanti peserta didik atau anak-anakku sekalian akan memperhatikan Ibu menjelaskan materi. Nanti kita akan berdiskusi dan mengerjakan lembar peserta didik. Nah, untuk pembelajaran kita pada hari ini, kita akan belajar selama 1 jam pembelajaran atau 40 menit. Gimana? Sudah siap untuk masuk ke materi? Siap? Oke. Baik, kita masuk ke dalam materi ya. Materi kita tentang kesungguhan dalam belajar. Di sini ada definisinya. Kesungguhan dalam belajar adalah sikap serius, tekun, dan penuh tanggung jawab dalam menjalani proses belajar. Jadi kesungguhan belajar itu merupakan niat ketika kita ingin belajar dengan bersungguh-sungguh, maka kita akan memiliki sikap serius, tekun, dan juga penuh tanggung jawab dalam belajar. Kemudian di sini ada perbedaan nih, tanpa kesungguhan dan dengan kesungguhan. Nah, tanpa kesungguhan, kita itu akan mudah terdistraksi, terus malas mengerjakan tugas, kemudian belajar juga asal-asalan, sering menunda-nunda tugas. Nah, di sini ada yang pernah mengalami di bagian tanpa kesungguhan itu? Pernah, pasti kita semua pasti pernah mengalaminya. Nah, kemudian dengan kesungguhan juga kita itu akan fokus dan tahu kapan harus belajar, kemudian mengerjakan tugas dengan niat yang baik, mencari pemahaman bukan sekedar hafalan, kemudian mulai belajar walau sedikit demi sedikit. Nah, dengan kita memiliki kesungguhan belajar ini, kita itu bisa fokus dan tahu kapan waktu kita akan belajar, kapan waktu kita akan bermain dan istirahat. Kemudian kita juga pasti akan mencari suatu pemahaman, bukan hanya hafalan, atau misalkan kita sudah belajar, kita itu mendalami suatu materi, bukan hanya dihafalkan saja. Karena dengan kita menghafalkan saja, tentu itu akan hilang dalam ingatan kita. Tapi kalau kita memahami isi materinya, maka kita akan memahami bagaimana cara kerjanya. Gitu. Kemudian di sini ada manfaat dari kesungguhan belajar. Di sini ada 4 manfaat dari kesungguhan belajar. Yang pertama, nilai akademik meningkat. Yang kedua, percaya diri kita itu bertambah. Dan yang ketiga, terbiasa disiplin dan bertanggung jawab. Dan yang keempat, makin dekat dengan cita-cita. Nah, manfaat dengan kita memiliki kesungguhan belajar ini, nilai akademik kita ketika kita belajar dengan sungguh-sungguh akan mulai meningkat. Kemudian percaya diri kita juga bertambah karena kita merasa sudah belajar dengan sungguh-sungguh. Kemudian kita juga akan terbiasa disiplin dan
bertanggung jawab dengan belajar. Nah, di sini ada penghambat dari kesungguhan belajar. Beberapa kebiasaan buruk yang pastinya yang perlu kita waspadai. Yang pertama, bermain gadget terus-menerus. Di sini siapa yang suka bermain gadget terus-menerus? Aku. Ada, oke. Kemudian belajar hanya saat mau ulangan. Di sini siapa yang belajarnya? Aku. Siapa? Oke, ada. Kemudian yang suka menunda-nunda tugas siapa? Masih ada. Kemudian tidak punya jadwal belajar. Ada yang sudah punya jadwal belajar? Punya. Kemudian tidak peduli dengan hasil belajar di sini. Oke. Nah, di sini itu merupakan penghambat dari kesungguhan belajar. Nah, ketika kita membiasakan kebiasaan buruk ini, maka kita itu akan merasa tidak memiliki kesungguhan dalam belajar, karena misalkan dalam belajar tiba-tiba kita main handphone terus kita mengabaikan tugas dari guru, kemudian kita melihat handphone ketika belajar. Nah, seperti itu merupakan kebiasaan buruk yang perlu kita buang atau kita kurangi agar kita itu memiliki suatu niat, suatu kesungguhan dalam belajar agar bisa mencapai tujuan kita, seperti itu. Kemudian di sini cara belajar dengan sungguh-sungguh. Di sini ada strateginya. Yang pertama, kita bisa membuat jadwal belajar mandiri. Kita bisa memporsir nih bagaimana jadwal kita belajar, jadwal kita sekolah, kemudian jadwal kita bermain. Nah, kita bisa membuat jadwal belajar mandiri. Kemudian kurangi bermain HP saat belajar. Nah, ini juga perlu dikurangi karena ketika kita sedang belajar dan memegang HP dan bermain HP, itu akan membagi fokus kita ketika belajar dan juga bermain handphone. Kemudian fokus 30 menit dan istirahat 5-10 menit. Nah, hal ini itu merupakan suatu sudah ada di penelitian, karena dengan kita bisa fokus dulu 30 menit nih, kita istirahat dulu biar fresh pikiran kita. Kemudian kerjakan tugas sendiri, jangan mencontek. Dan biasakan nih ketika kita memiliki tugas diberikan oleh guru, maka berusaha semaksimal mungkin kita untuk mengerjakan mandiri terlebih dahulu. Jangan ada teman saya nih yang suka mengerjakan, gampang nih saya gak perlu mengerjakan tugas karena ada teman saya. Nah, jangan seperti itu ya, kita kurangin sifat atau perilaku seperti itu. Kemudian yang ini, kalau misalkan kita tidak tahu bagaimana mengerjakan tugasnya, kita bisa meminta bantuan jika tidak paham. Jadi jangan tiba-tiba mencontek, tapi kita bisa meminta bantuan nih gimana mengerjakan tugas ini, bagaimana. Nah, seperti itu. Jadi jangan hanya ingin hasilnya. Oke, itu dia materi kita untuk pertemuan kita hari ini. Nah, di sini Ibu ingin bertanya, kebiasaan apa sih yang membuat kalian tidak sungguh-sungguh dalam belajar? Banyak main HP. Main HP, terus ada lagi? Main game bermalas-malasan. Iya, bermalas-malasan. Terus ada lagi yang sering, yang pernah kalian alami? Apa? Gak fokus. Gak fokusnya karena apa? Apakah kurang? Oke, betul. Ngobrol, lupa waktu. Yang suka begadang di sini, ada yang suka begadang? Sampai jam berapa nih kalian nih begadang nih? Jangan ya, apalagi buat anak sekolah. Nah, jam 10, jam 9 udah tidur karena besoknya akan sekolah. Jadi kalian tidak akan mengantuk di sekolah itu. Nah, sekarang kita akan mengerjakan lembar LKPD. Nanti kalian kasih nama dan isi lembar kerjanya. Dikebelakangin saja, nggak apa-apa, belakangin saja. Ini ke belakang. Ya, nggak apa-apa. Ini aja, di kebelakangnya saja. Udah ya, banyak? Lebih nggak? Kurang? Nah, ini lebih.
Ke belakangin ya, ke belakangin saja. Ke belakangin aja. Nah, ke belakangin. Nggak apa. Ke belakangin dulu ya. Ke belakangin aja nggak apa-apa. Ke belakangin dulu. Ke belakangin dulu. Ke belakangin dulu nih itu. Ke belakangin dulu nih, Asman. Kelebihan? Kurang satu nih, pegang. Ke belakangin. Udah. Nggak apa-apa. Oke, dikerjakan saja, jangan lupa dikasih nama dan dikerjakan. Oke, Ibu kasih waktu 5 menit untuk mengerjakannya, silakan dikerjakan. Jangan mencontek ya, lihat lembar kerja kalian sendiri, jangan mencontek kepada orang lain. Ayo, biasakan perilaku tidak mencontek, ayo. Kalau tidak paham boleh ditanyakan kepada ibu. Harus dikerjakan ya. Jangan lupa dikasih nama. Ini dikerjain ini. Nah, kerjain. Udah, oke, tunggu teman-teman yang belum ya. Oke. Sudah? Oke. Sudah. Oke, dari materi yang telah Ibu jelaskan, ada yang ingin bertanya, Cu? Oke, tunggu. Bagaimana cara kita Mana yang bertanya siapa, Cu? Oke. Sebutin nama terus pertanyaannya apa? Nama aku Sofwana Zira Syawal. Pertanyaannya, bagaimana cara mengatasi rasa minder saat melihat teman yang lebih pintar dari kita? Oke, bagaimana sih cara mengatasi rasa minder ketika kita bersama atau ada teman yang lebih pintar dari kita? Nah, sebenarnya kita itu tidak perlu memperhatikan atau merasa minder kepada teman yang lebih pintar. Justru kita harus bisa belajar dari dia, atau bagaimana sih cara dia belajar bisa menjadi pintar. Jadi itu bisa membuat suatu motivasi buat diri kita biar bisa berkembang diri kita. Nih, kita bisa mencontoh nih, misalkan cara belajar dia seperti apa. Oh, dia membuat jadwalnya seperti ini. Mungkin kita bisa menirunya agar bisa mengembangkan juga cara belajar kita seperti itu. Jadi tidak perlu minder, kita bisa menjadikan suatu pembelajaran buat kita. Kita bisa belajar dari dia yang lebih pintar. Jadi kita bisa terbawa nih bagaimana cara dia belajarnya. Kemudian siapa yang ingin bertanya lagi? Ada? Boleh. Sebutin namanya dan apa pertanyaannya. Nama saya Tubaguskian Putra Pramudia. Pertanyaannya, saya sering merasa sudah belajar tapi nilai tetap rendah. Apa itu berarti saya belum sungguh-sungguh? Oke, Ibu nih, saya itu sudah belajar dengan sungguh-sungguh atau belum sih? Tapi nilai saya itu masih rendah. Nah, kayak gitu. Nah, sebenarnya itu tuh belum tentu ya kamu itu tidak belajar dengan sungguh-sungguh. Mungkin kamu itu sudah belajar dengan sungguh-sungguh, namun cara belajarnya itu yang belum tepat. Jadi kamu itu bisa membuat strategi belajar yang tepat. Bagaimana sih cara belajar? Misalkan cara belajar kamu itu harus menulis, kemudian
mengamati atau menghafal. Itu merupakan cara belajar setiap orang. Jadi kita tidak bisa menyamakan cara belajar kita dengan orang karena kemampuan kita itu berbeda-beda. Di sini cara misalkan di kelas juga cara belajarnya saya itu suka menulis terlebih dahulu karena gampang mengingat ketika kita mendengarkan penjelasan guru terus kita tulis. Jadi ketika kita ingin belajar lagi itu udah ada catatannya dan gampang atau mudah diingat. Jadi cara belajarnya saja yang belum tepat seperti itu. Jadi bukan karena kita tidak bersungguh-sungguh ya. Nah, kemudian Ibu ingin menekankan bahwa pentingnya belajar dengan sungguh-sungguh itu sangat sangat perlu kita terapkan dalam kehidupan kita, apalagi bagi seorang pelajar. Dengan begitu kita bisa mencapai tujuan kita dengan tepat. Nah, tadi sudah ada yang bertanya dan juga sudah Ibu jawab. Karena ini mau masuk ke penghujung kegiatan kita, siapa yang ingin menyimpulkan kegiatan atau materi kita pada hari ini? Boleh. Sebutin namanya dan apa kesimpulannya ya. Nama aku Hairuni Saifullah Zahra. Kesimpulannya adalah kesungguhan dalam belajar adalah sikap serius, tekun, dan bertanggung jawab dalam menjalani proses belajar. Ya, betul sekali. Jadi kesungguhan belajar itu merupakan sikap serius kita dalam belajar. Kemudian ada lagi yang ingin menyampaikan kesimpulannya? Oke, boleh. Nama aku Syafira. Kesimpulannya, kemudian orang yang sungguh-sungguh akan tetap berusaha meskipun menghadapi kesulitan, karena ia memiliki tujuan dan kemauan untuk terus berkembang. Ya, betul sekali. Nah, orang yang bersungguh-sungguh itu pasti akan memiliki kemampuan atau keinginan dia untuk mencapai suatu dan ingin berkembang potensinya seperti itu. Nah, itu dia materi kita hari ini. Namun jika misalkan ada yang ingin lebih ditanyakan atau ingin lebih memperdalami materi kita hari ini, boleh nanti kita bisa melakukan bimbingan kelompok atau konseling bersama Ibu nanti. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, kita harus ditutup dengan apa dulu dong? Dengan doa, karena kita diawali dengan doa dan diakhiri dengan doa juga. Silakan untuk dipimpin lagi ya berdoanya. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran selanjutnya, langkah baik kita kembali ke Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pertemuan kita hari ini.